Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, saya Elisa Kristina Simanjunta dari tingkat 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tren dan isu keperawatan gerontik. Yang pertama itu definisi tren. Tren adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta, sedangkan isu adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang namun belum jelas faktanya atau buktinya. Definisi tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang penyakit mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Pada tahun 1990, jumlah penduduk yang berusia 60 tahun kurang lebih 10 juta jiwa atau 5,5% dari total populasi penduduk. Pada tahun 2020 diperkirakan meningkat 3 kali menjadi kurang lebih 29 juta jiwa atau 11,4% dari total populasi penduduk. Dari hasil tersebut, terdapat hasil yang mengejutkan, yaitu yang pertama 62,3% lansia di Indonesia masih berpenghasilan dari pekerjaannya sendiri. Kemudian yang kedua, 59,4% dari lansia masih berperan sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, 53% lansia masih menanggung beban kehidupan keluarga. Yang keempat, hanya 27,5% lansia mendapatkan penghasilan dari anak atau menantu. Kemudian permasalahan pada lansia, yang pertama itu permasalahan umum, yaitu makin besar jumlah lansia yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian makin melemahnya nilai kekerabatan sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut kurang diperhatikan, dihargai, dan dihormati. Kemudian lahirnya kelompok masyarakat industri. Kemudian masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga profesional pelayanan lanjut usia. Kemudian belum membudaya dan melembaganya kegiatan pembinaan kesejahteraan lansia. Yang kedua itu permasalahan khusus. Yang pertama itu berlangsungnya proses menua yang berakibat timbulnya masalah baik fisik, mental maupun sosial. Kemudian berkurangnya integrasi sosial usia. Kemudian rendahnya produktivitas kerja lansia. Kemudian berubahnya nilai sosial masyarakat yang mengarah pada tatanan masyarakat individualistik. Kemudian adanya dampak negatif dari proses pembangunan yang dapat mengganggu kesehatan fisik lansia. Fenomena biopsikososio-spiritual dan penyakit lansia. Yang pertama penurunan fisik, yang kedua penurunan mental, yang ketiga perubahan-perubahan psikososial. Kemudian karakteristik penyakit pada lansia. Yang pertama penyakit sering multiple, yaitu saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua penyakit bersifat degeneratif yang sering menimbulkan kecacatan. Kemudian gejala sering tidak jelas dan berkembang secara perlahan. Keempat, sering bersama-sama problem psikologis dan sosial. Kelima, lansia sangat peka terhadap penyakit infeksi akut. Kemudian yang keenam, sering terjadi penyakit iatrogenik. Hasil penelitian dari profil penyakit lansia di 4 kota yaitu Padang, Bandung, Denpasar, dan Makassar adalah fungsi tubuh yang dirasakan menurun, yaitu penglihatan, ingatan, seksual, kelenturan, gigi, dan mulut. Kemudian masalah kesehatan yang sering muncul yaitu sakit tulang dan sendi, sakit kepala, ingatan menurun, selera makan menurun, kemudian perut perih, sulit tidur, dan sesak nafas. Selanjutnya itu masalah kesehatan gerontik. Yang pertama, masalah kehidupan seksual. Adanya anggapan bahwa semua keterkaitan seks pada lansia telah hilang adalah mitos atau kesalahpahaman. Yang kedua, perubahan perilaku. Pada lansia sering dijumpai terjadinya perilaku diantaranya daya ingat menurun, pelupa, sering menarik diri, ada kecenderungan penurunan merawat diri, kemudian timbulnya kecemasan karena dirinya sudah tidak menarik lagi,
Lansia sering menyebabkan sensitivitas emosional seorang yang akhirnya menjadi sumber banyak masalah. Kemudian pembatasan fisik. Semakin lanjut usia seseorang, mereka akan mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik yang dapat mengakibatkan penurunan pada peran-peran sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan di dalam mencakup kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu ada palliative care. Pemberian obat pada lansia bersifat palliative care adalah obat tersebut ditunjukkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh lansia. Kemudian yang kelima ada penggunaan obat. Medikasi pada lansia memerlukan perhatian yang khusus dan merupakan persoalan yang sering kali muncul di masyarakat atau di rumah sakit. Persoalan utama dan terapi obat pada lansia adalah terjadinya perubahan fisiologi pada lansia akibat efek obat yang luas, termasuk efek samping obat tersebut. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang tren dan isu keperawatan gerontik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.